Hai juga, wah, selamat ya atas juara 2 Best of Best-nya. Sayang memang yang nggak menang di lomba utama, tapi juara 2 di Best of Best itu juga prestasi yang luar biasa loh. Gugur di babak ketiga itu berarti kamu udah sampai lumayan jauh juga kok. Jangan berkecil hati, terus semangat latihan ya, pasti bisa menang di lomba selanjutnya. Ceritakan dong lebih detail tentang perlombaan merpatinya, aku penasaran. Oh begitu, ternyata sempat muter-muter 3 kali ya? Wah, itu pasti bikin deg-degan banget. Sayang sekali ketinggalan, tapi setidaknya kamu udah berusaha maksimal. Mungkin lain kali bisa dicoba strategi yang berbeda, atau latihan lebih fokus lagi pada daya tahan dan navigasi merpatinya. Ada hal lain yang seru dari lomba merpati kemarin. Cerita dong, aku lagi pengen dengar cerita seru. Wah, bagus banget rencananya. Menjemur merpati lebih pagi dari biasanya, mulai jam 6 atau 7 pagi, pasti bagus untuk stamina dan kesehatan merpatinya. Semoga dengan penjemuran yang lebih awal ini, merpati-merpatimu jadi lebih prima dan siap untuk lomba selanjutnya. Aku doakan ya. Jangan lupa tetap perhatikan kondisi cuaca juga. Jangan sampai merpatinya kepanasan atau kedinginan. Semangat terus ya. Bagus, Memberikan suplemen seperti Eternos Ideal setiap 2 hari sekali setelah angkrem memang penting untuk menjaga kondisi merpati tetap prima. Semoga dengan perawatan yang baik, merpati-merpatimu selalu sehat dan berprestasi. Ada tips lain dalam merawat merpati yang ingin kamu bagi? Aku selalu senang belajar hal baru. Oh, iya, silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Ci? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Wah, pertanyaan yang bagus. Agar giringan depan merpati bekerja maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini bukan hal yang sederhana dan tergantung banyak faktor, tapi beberapa tips yang bisa dicoba antara lain. Pemilihan merpati, pilihlah merpati yang secara genetik sudah memiliki potensi giringan depan yang kuat. Ini biasanya terlihat dari postur tubuh dan riwayat keluarga merpati tersebut. Latihan teratur, latihan rutin sangat penting. Latihan terbang jarak pendek dan menengah secara berkala akan melatih kekuatan otot dada dan sayapnya yang sangat krusial untuk giringan depan. Variasikan latihannya agar tidak membosankan. Nutrisi seimbang, pakan yang bergizi seimbang sangat penting.
Pastikan merpati mendapatkan cukup protein, karbohidrat, dan vitamin yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja otot. Konsultasikan dengan ahlinya untuk komposisi pakan yang tepat. Perawatan tubuh yang baik juga berperan penting. Pastikan merpati terhindar dari penyakit dan parasit. Pemberian vitamin dan suplemen yang tepat dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan kinerja otot. Istirahat cukup, merpati juga butuh istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksanya untuk terus berlatih. Istirahat yang cukup akan membantu memulihkan energi dan mencegah cedera. Teknik terbang. Perhatikan teknik terbang merpati. Apakah ada hambatan atau ketidaknyamanan pada saat terbang yang mungkin menghambat kinerja giringan depan? Konsultasi ahli, jika kamu masih kesulitan, konsultasikan dengan peternak atau pelatih merpati yang berpengalaman. Mereka bisa memberikan saran yang lebih spesifik berdasarkan kondisi merpati kamu. Ingat, memaksimalkan kinerja giringan depan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Tidak ada satu cara ajaib, tapi kombinasi dari faktor-faktor di atas yang akan memberikan hasil terbaik. Semoga tips ini membantu, ya. Ada pertanyaan lain? Memberikan vitamin B kompleks yang ditujukan untuk manusia kepada merpati tidak disarankan. Meskipun vitamin B kompleks memiliki fungsi serupa pada manusia dan burung, formulasi, dosis, dan cara pemberiannya berbeda. Vitamin B kompleks untuk manusia mungkin mengandung zat tambahan atau konsentrasi nutrisi yang tidak sesuai untuk sistem pencernaan dan metabolisme merpati, berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan. Lebih baik menggunakan suplemen atau vitamin yang diformulasikan khusus untuk burung atau merpati. Produk-produk ini telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi spesifik burung dan lebih aman diberikan. Jika ingin memberikan suplemen vitamin B kompleks, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter hewan atau ahli perawatan burung untuk mendapatkan rekomendasi produk dan dosis yang tepat. Pemberian vitamin yang tidak tepat justru bisa membahayakan kesehatan merpati Anda. Betul sekali, lebih baik aman daripada menyesal. Jangan coba-coba memberikan obat atau vitamin yang ditujukan untuk manusia pada hewan peliharaan. Selalu gunakan produk yang diformulasikan khusus untuk burung dan jika ragu, konsultasikan dengan ahlinya. Kesehatan merpati Anda jauh lebih penting. Sayangnya, informasi spesifik mengenai mervitamin untuk merpati yang bagus dan direkomendasikan secara luas agak terbatas di halaman web yang diberikan. Daftar merek yang disebutkan hanya sebagian dan tidak disertai ulasan mendalam. Oleh karena itu, saya akan memberikan informasi umum yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih vitamin untuk merpati. Pertimbangan memilih vitamin merpati. Formulasi khusus burung, pastikan vitamin yang Anda pilih diformulasikan khusus untuk burung atau merpati. Vitamin untuk manusia atau hewan lain mungkin memiliki komposisi dan dosis yang tidak sesuai, bahkan berbahaya bagi merpati. Kandungan nutrisi, perhatikan kandungan nutrisi dalam vitamin tersebut. Vitamin yang baik untuk merpati biasanya mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial seperti vitamin A, D3, I, K, B kompleks, serta mineral seperti kalsium dan fosfor. Reputasi merek, pilih merek yang sudah memiliki reputasi baik di kalangan peternak merpati. Anda bisa mencari informasi dan rekomendasi dari komunitas peternak merpati atau melalui forum online. Dosis dan cara pemberian, ikuti petunjuk dosis dan cara pemberian yang tertera pada kemasan vitamin. Pemberian yang berlebihan atau kurang dapat berdampak buruk bagi kesehatan merpati. Kualitas produk, perhatikan kualitas produk. Pilih produk dari sumber yang terpercaya dan hindari produk yang sudah kadaluarsa atau kemasannya rusak. Merek yang disebutkan di web pages dengan catatan terbatas. Vitamin B kompleks.
disebutkan sebagai pilihan untuk daya tahan tubuh, namun perlu dipastikan formulanya memang untuk burung. Feed oil Vercel-Laga disebutkan sebagai minyak ikan dengan tambahan vitamin E. Minyak ikan bermanfaat untuk bulu dan kesehatan kulit. Produk-produk lain yang disebutkan di Tokopedia, Tokopedia menampilkan banyak produk, namun tanpa detail informasi yang cukup untuk menilai kualitasnya. Anda perlu memeriksa setiap produk secara individual. Kesimpulan, informasi yang tersedia di Webpages kurang memadai untuk memberikan rekomendasi mervitamin yang spesifik. Penting untuk melakukan riset lebih lanjut, membaca ulasan produk, dan berkonsultasi dengan peternak merpati atau dokter hewan yang berpengalaman untuk memilih vitamin yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merpati Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada komunitas pecinta merpati untuk mendapatkan referensi yang lebih akurat. Ada beberapa kemungkinan faktor mengapa salah satu merpati Anda sering ketinggalan dan jarang mau bergabung dengan yang lain saat terbang. 1. Kondisi fisik. Kebugaran, merpati yang kurang fit secara fisik akan kesulitan mengikuti kecepatan dan daya tahan merpati lainnya. Periksa kondisi tubuhnya, apakah ada tanda-tanda penyakit, kekurangan nutrisi, atau kelelahan. Pastikan ia mendapatkan pakan bergizi, istirahat cukup, dan perawatan yang baik. Cedera pada sayap, kaki, atau bagian tubuh lainnya dapat membatasi kemampuan terbangnya. Periksa secara teliti apakah ada luka atau bengkak. Usia dan pengalaman, merpati muda atau yang masih kurang berpengalaman dalam terbang mungkin akan kesulitan mengikuti kecepatan dan manuver merpati yang lebih tua dan berpengalaman. 2. Faktor psikologis. Ketakutan, merpati mungkin takut pada sesuatu seperti predator, suara keras, atau lingkungan yang baru. Ketakutan ini dapat menghambat kemampuan terbangnya dan membuatnya enggan bergabung dengan kelompok. Dominasi dalam kelompok merpati mungkin ada hierarki sosial. Merpati yang lebih lemah atau kurang dominan mungkin kesulitan untuk bergabung dengan kelompok karena diusir atau diintimidasi oleh merpati lain. Kurang akrab, jika merpati tersebut baru bergabung dengan kelompok, ia mungkin masih perlu waktu untuk beradaptasi dan merasa nyaman untuk terbang bersama. 3. Faktor pelatihan. Kurang latihan, merpati yang kurang latihan akan memiliki stamina dan kemampuan terbang yang lebih rendah. Latihan rutin sangat penting untuk meningkatkan kemampuan terbang dan daya tahan. Teknik terbang, ada kemungkinan teknik terbang merpati tersebut kurang baik, sehingga ia kesulitan mengikuti manuver kelompok. 4. Faktor lingkungan. Cuaca, kondisi cuaca yang buruk, seperti angin kencang atau hujan, dapat membuat merpati kesulitan terbang dan lebih memilih untuk tetap di tempat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan. 1. Periksa kondisi fisik merpati, periksa dengan teliti apakah ada tanda-tanda penyakit atau cedera. Konsultasikan dengan dokter hewan jika diperlukan. 2. Perhatikan perilaku merpati, amati perilaku merpati tersebut saat terbang dan di luar kandang. Apakah ada tanda-tanda ketakutan atau agresi? 3. Tingkatkan latihan, berikan latihan terbang rutin dan terjadwal, mulai dari jarak pendek dan secara bertahap ditingkatkan. 4. Perbaiki nutrisi, pastikan merpati mendapatkan pakan yang bergizi dan seimbang. 5. Buat lingkungan yang nyaman, pastikan kandang dan lingkungan sekitar aman dan nyaman bagi merpati. 6. Berikan waktu adaptasi, jika merpati baru bergabung dengan kelompok, berikan waktu yang cukup untuk beradaptasi. Jika setelah melakukan langkah-langkah di atas, merpati Anda masih sering ketinggalan, sebaiknya konsultasikan dengan peternak atau pelatih merpati yang berpengalaman untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik.
Sama-sama, CA. Semoga merpatimu segera bisa terbang beriringan dengan yang lain. Semangat terus ya dalam merawat dan melatihnya. Semoga selalu berhasil dan sampai jumpa lagi.